Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Dan seburuk-buruk perkara sesuatu yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan merupakan perbuatan bid'ah, dan bid'ah merupakan perbuatan yang sesat, dan setiap sesat akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka waliyadzubillah. Ibadallah, kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan dirinya pribadi dan seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Hampir setiap pekan para khatib-khatib Jumat mewasiatkan wasiat yang sangat agung ini. Wasiatut taqwa, wasiat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yang bisa menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Hampir setiap manusia ingin meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Oleh karenanya, kalau kita ingin bahagia, menjadi insan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang manusia yang mengerjakan amal saleh di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hanya mengharapkan pahala Allah Jalla wa Ala, dan ia tinggalkan segala bentuk macam kemaksiatan juga di atas cahaya dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ia takut akan azab Allah Jalla wa Ala. Ibadallah, kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kehidupan seseorang di muka bumi ini dimulai dengan dilahirkannya dari seorang rahim ibu. Kemudian ia akan hidup tidak lama. Mungkin ia akan hidup 40, 50 sampai 60 tahun batas umur umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian selama ia hidup, ia akan menentukan kemana ia bawa arah kehidupan dia. Untuk kebaikan atau untuk keburukan. Untuk beribadah kepada Allah atau untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu tidak lama. Setelah ia hidup, ia akan menemukan sebuah keniscayaan. Ia akan menemukan sebuah kepastian yang ia tidak bisa lari darinya, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sangat agung, yang sering kita dengar namun mungkin jarang kita tadabburi, jarang kita hayati, jarang kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat tua muda, sakit atau sehat, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, tidak. Setiap yang bernyawa pasti akan menemukan kematian. Ayat ini merupakan ayat yang paling agung, yang sangat agung untuk kita renungkan dan perlu kita tadabburi. Ayat yang apabila dibaca, mata kita menjadi berkaca-kaca. Ayat yang apabila didengar oleh hati, ia akan gemetar. Ayat yang apabila didengarkan oleh orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunda-nunda taubatnya, ia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kaum muslimin, perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang amat panjang. Perjalanan yang banyak aral dan cobaan. Perjalanan yang butuh pengorbanan dan perjuangan. Perjalanan menjadi penentu apakah seseorang menjadi penduduk surga atau sebaliknya penduduk neraka, waliyadzubillah. Perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan alam akhirat. Karena agungnya perjalanan ini, Nabi kita SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalila, wa la bakaitum katsira." Seandainya, kata Nabi kita yang tercinta SAW, kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Iya, maksudnya adalah apabila kita tahu hakikat kematian itu dan keadaan alam akhirat, fase-fase yang akan kita lalui nanti di alam akhirat, niscaya kita akan sadar sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal lagi abadi. Sedangkan kehidupan dunia merupakan kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Akan tetapi, sayang seribu sayang, banyak di antara kita lupa akan perjalanan kehidupan akhirat. Banyak kita lalai, banyak kita lebih terpedaya, terpesona dengan kehidupan dunia yang fana ini, hingga ia lupa dengan kehidupan akhirat yang kekal lagi abadi dan lebih baik. Saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jemaat Jumat rahimakumullah, marilah kita siapkan bekal kita untuk menyempurnakan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sangat terbatas. Bekal yang harus perbanyak kita persiapkan. Di antara bekal yang perlu kita persiapkan adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang minder. Ada di antara kita yang menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengira umurnya masih muda. Ia mengira nanti dan nanti. Atau mungkin ada sebaliknya di antara kita mungkin minder untuk bertaubat. Karena ia merasa sudah begitu banyak dosa yang ia lakukan. Sadarlah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira. Sangat senang ketika hambanya bertaubat kepadanya. Bahkan
kegembiraan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan lebih senang ketika ada seseorang yang sedang berperjalanan jauh menaiki untanya, kemudian untanya dilengkapi dengan bekal-bekal di perjalanan. Seketika unta tersebut hilang darinya ketika ia tidur istirahat, ia pun mencari unta tersebut akan bisa kembali dengannya. Kemudian ia kembali istirahat, tiba-tiba unta tersebut kembali kepadanya. Bayangkan kaum muslimin, betapa gembira seseorang tadi yang awalnya unta yang telah ia persiapkan bekal agar ia sampai ke perjalanan. Seketika unta tersebut hilang ketika ia tidur, dan seketika unta tersebut kembali kepadanya. Alangkah bahagianya orang tersebut. Tapi ternyata kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan hambanya bertaubat kepadanya daripada seorang tadi yang mendapatkan unta yang lari ataupun hilang darinya. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, Anda yang merasa diri Anda beriman kepada Allah, dengarkanlah firman Allah ini. Dengarkanlah risalah cinta Allah ini. Ini yang mengatakan Allah, bukan bos kita, bukan ketua kita, bukan juragan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta ini. Allah menyampaikan kepada orang-orang merasa dirinya beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Dikala kita merasakan pedihnya kematian, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya pada kematian itu ada rasa pedih, ada rasa sakit. Ingatlah wahai saudaraku, dikala nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, nafas kita tersegal, mulut kita dikunci, anggota badan kita lemah, pintu taubat telah tertutup. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terdengar ketika ajal itu menjemput, isakan tangis dari saudara-saudara kita, keluarga kita. Mungkin tidak lama, sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, ia mungkin sedih. Tapi setelah itu ia akan lupa kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika ajal itu datang kepada kita, tidak ada yang bisa menundanya, tidak bisa kita tunda, dan tidak bisa pula kita percepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah kematian itu dengan sebenar-benarnya, dan itulah yang engkau lari darinya. Kita seling lari dari kematian. Kita takut kematian, sedangkan ia adalah yang paling dekat dari kita. Dimanapun kita berada, berapapun umur kita, berapapun harta kita, berapapun rumah, benteng kokoh yang kita siapkan untuk berlindung, ketika Allah memanggil, ketika ajal itu datang, tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita lari darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menghampiri kalian, kendati pun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh lagi kuat. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sadarlah, cukuplah kematian menjadi nasihat pengingat untuk kita semua, menjadikan hati kita bersedih, menjadikan air mata kita berlinang. Perpisahan dengan saudara-saudara tercinta,
penghalang dari segala kenikmatan, pemutus dari segala cita dan angan-angan. Tanyakan pada diri kita, ibadallah, kapan dan di mana kita akan mati? Nggak ada satupun yang mengetahui. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita persiapkan adalah bekal apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut sebuah kepastian, sebuah keniscayaan, yaitu kematian. Oleh karenanya, tanyakan lagi pada diri kita, apa yang menjadikan kita terpedaya dengan kehidupan dunia? Padahal kita tahu dunia akan kita tinggalkan. Dunia sangat fana dan sangat sementara. Marilah kita merenung sejenak. Apa bekal yang telah kita persiapkan untuk menyambut kematian, sesuatu yang pasti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Ayuhan nas ibadallah ittaqullah haitsuma kuntah. Khatib kembali menguasakan dirinya pribadi dan seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan kita sendiri, dalam keadaan khalayak ramai, dalam tempat kerja kita, di rumah kita, di kamar kita, dimanapun kita berada. Selalulah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, mungkin orang tua kita, istri kita, anak kita, bos kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Oleh karenanya, hendaklah kita mempersiapkan bekal kita. Dan sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai sekalian manusia, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang perlu kita renungkan agar kita ingat kehidupan dunia, kehidupan yang sangat fana dan sementara, sedangkan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal lagi abadi dan lebih baik. Nabi kita SAW bersabda, yatba'ul maita thalathah. Mait itu akan diikuti oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya akan ikut mengantarnya ke padang kuburan. Hartanya mungkin mobilnya yang megah, mobilnya yang mewah, mungkin ikut mengantarkan kuburan dan amal solehnya. Tapi ternyata 2 dari itu tidak bisa membersamainya. 2 dari itu pergi setelah ia dikuburkan. Keluarganya pergi meninggalkannya. Harta yang ia bangga-banggakan, harta yang ia pelit untuk menghifadkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang ia simpan, yang ia bermegah-megahan dengan itu, sedangkan itu titipan Allah, ternyata tidak bisa menemaninya kecuali harta itu ia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa adalah fayabqa wahid wa huwa amal muttafaqun alaih. Yang tersisa hanyalah 1, yaitu amal soleh. Amal soleh yang akan menemaninya nanti di alam kubur. Yang akan bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Oleh karenanya, setelah kita kaum muslimin perbanyak amal soleh sebelum ajal menjemput kita. Jangan tunda, jangan tunggu kita tua, jangan tunggu kita sempurna, tapi mulailah dengan yang sedikit demi sedikit. Hari ini hari Jumat, hari dianjurkan kita perbanyak salat kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umur muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wahfadhhum washfi mardahum wa mardal muslimin warham mautahum wa mautal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.